Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Cinghu Surabaya rahimakumullah. Marilah momentum yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, kurang lebih 10 menit ke depan perkenankan saya menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul Kamu adalah temanmu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah menceritakan ada generasi terdahulu yang telah membunuh 100 nyawa. Dia kemudian datang kepada seorang alim dan orang alim tersebut menyampaikan, kamu bisa bertaubat, kamu bisa berubah, kamu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat setelah kamu bertaubat kamu harus pindah dari desamu menuju desa tertentu yang ditunjuk oleh orang alim tersebut, karena di desa tersebut banyak orang-orang baik, dengan tujuan agar orang ini ketika bertaubat dia tidak kembali dengan kesalahan dan dosa-dosanya. Pembunuh 100 nyawa ini, ma'asyiral muslimin, benar-benar bertaubat dan dia hijrah, berpindah dari desa tempat asalnya menuju desa yang ditunjuk oleh orang alim tersebut. Namun di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Malaikat azab turun ingin membawa orang ini menuju neraka untuk disiksa karena dosanya membunuh 100 nyawa. Namun bersamaan juga malaikat rahmat juga turun ingin mengantarkan orang tersebut ke surga Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah bertaubat. Keduanya berebut dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat untuk menjadi penengah. Allah memerintahkan 2 malaikat, yaitu malaikat azab dan malaikat rahmat, untuk mengukur mana lokasi kejadian tempat orang tersebut meninggal dunia lebih dekat kemana. Kalau lebih dekat dari desa yang dia tinggalkan maka neraka. Apabila sebaliknya lebih dekat dari desa yang dia tuju, maka dipersilahkan malaikat rahmat membawa ke surga. Dalam beberapa riwayat disebutkan Allah menggulung bumi 1 jengkal lebih dekat ke desa yang dia tuju. Dan kemudian takdir Allah mengatakan orang yang telah membunuh 100 nyawa tadi dibawa oleh malaikat rahmat menuju surga Allah Subhanahu wa taala karena dia lebih dekat ke desa yang dia tuju, yang desa itu banyak orang-orang baik, soleh, yang bisa digunakan oleh orang tersebut untuk merubah dirinya. Inilah pentingnya teman, sahabat, circle, komunitas. Karena pertemanan itu sangat cepat menular kepada kita semua.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul jalisis salih wa jalisis su'." Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk seperti halnya tukang minyak wangi dan pandai besi. Ini permisalan, bukan makna yang sebenarnya. Apa maksudnya? Ketika kita berteman dengan kawan yang baik, maka kebaikan-kebaikan itu bisa kita hirup, bisa kita cium, bahkan mungkin kita juga ikut berbuat baik karena kebaikan teman kita. Sebaliknya, ketika kita berkawan dengan teman-teman yang dia setiap harinya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dengan sendirinya perbuatan kita akan juga ikut buruk seperti teman kita itu. Mungkin ma'asyiral muslimin pernah merasakan mempunyai anak putra-putri yang ketika di rumah dia baik sekali pergaulannya, namun tiba-tiba dia misalnya berkata-kata buruk, ada kosakata diksinya yang tiba-tiba itu tidak enak di telinga kita, dan itu dia dapatkan dari pertemanannya mungkin di luar sana. Surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah menyatakan, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin." Keakraban kita semua di dunia ini nanti di akhirat akan menjadi permusuhan. Teman karib kita, teman dekat kita di dunia, kelak di hari kiamat akan menjadi musuh, membenci satu sama lain, illal muttaqin, kecuali pertemanan, persahabatan, komunitas yang dibangun dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemanan yang mengantarkan kita semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin menjalankan syariat Islam, menjauhi larangan-larangan Allah, maka pertemanan seperti inilah yang nantinya kekal sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salah seorang tabi'in bernama Alqamah mempunyai doa yang sangat bagus yang patut kita baca. Alqamah yang dia dari Kufah menuju ke Syam, dia berdoa kepada Allah, Allahumma yassirli jalisan salihan, Allahumma yassirli jalisan salihan. Sekali lagi doa tabi'in Imam Alqamah, Allahumma yassirli jalisan salihan, yang artinya, ya Allah, mudahkanlah aku bisa duduk, berkawan, bergaul dengan orang soleh. Dan tidak lama ketika Alqamah berada di masjid di Syam, di sampingnya ada salah seorang laki-laki yang tua. Ketika dia ditanya, ternyata dia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Darda. Doa yang baik itu langsung diijabah oleh Allah. Tabi'in Imam Alqamah ternyata langsung disandingkan oleh orang baik, yaitu sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Terlebih ma'asyiral muslimin, di Surabaya ini kita patut selektif dan protektif terhadap pertemanan kita, pertemanan anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Maka harus kita teliti dengan siapa mereka berkawan, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dipertemukan dan didekatkan dengan orang-orang yang mengajak kita semakin taat dan mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.